terkasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali beribadah bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing, dengan keluarga tercinta kita. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan keluarga kami ini masing-masing. Engkau hadir, memberikan pada kami sukacita baru, memberikan pada kami kekuatan baru, dan memberikan pada kami pengharapan baru di dalam Engkau. Mari Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi firman-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi kami semua. Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma 15 ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan tema yang saya ambil hari ini adalah Roh Kudus beri pengharapan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 hari yang lalu kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana hari yang sangat istimewa bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, juga bagi kita yang saat ini. Bapak Ibu sekasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sungguh-sungguh bersukacita karena para murid-murid Tuhan Yesus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, dan dia mendengar dengan telinga sendiri bagaimana pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Di dalam Injil Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menyertai dalam pelayanannya sampai akhir zaman, yaitu pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai murid-murid Tuhan Yesus dalam pelayanan sampai akhir zaman. Kemudian pesan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik itu, akan disertai dengan tanda mukjizat. Dan itu sungguh terjadi, dan itu terjadi sampai saat ini. Di dalam kitab Injil 24 ayat 46-49 pesan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid-muridnya untuk bersaksi, dan Tuhan Yesus akan mengirimkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apa hasilnya ketika pesan Tuhan Yesus dipegang dan setia dilakukan oleh para murid-muridnya, dan juga kita pada saat ini? Apa hasilnya ketika pesan Tuhan Yesus kita pegang dan setia kita lakukan sampai saat ini? Yaitu ada berkat tersedia
bagi yang setia. Itulah karya Roh Kudus yang memberi pengharapan pada kita, yaitu pengharapan yang pasti. Pengharapan yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan PHP, memberi pengharapan palsu, tetapi pengharapan yang Tuhan berikan pada kita itu pengharapan iya dan amin. Karena janji Tuhan itu iya dan amin, selalu tergenapi dan selalu tergenapi. Namun ada hal penting yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas 24 ayat 49, firman Tuhan mengatakan, saya akan bacakan bagi kita. Kitab Injil Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49 ini, Tuhan Yesus menghendaki agar para murid tinggal di kota ini, yaitu di kota Yerusalem pada waktu itu, sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kuasa dari tempat tinggi itu apa Bapak Ibu sekalian Tuhan? Yaitu Roh Kudus. Nah sekarang jadi pertanyaan bagi kita, siapa para murid itu saat ini? Kitalah para murid itu, agar kita tinggal di kota ini, yaitu di kota masing-masing, bersama dengan keluarga kita, untuk diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat tinggi, yaitu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sekarang bagaimana diperlengkapi dengan Roh Kudus? Yaitu dengan intim bersama dengan Tuhan. Kita tinggal di kota kita masing-masing sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Dengan cara yang pertama, setia beribadah dan setia dalam mezbah keluarga kita masing-masing. Saat ini kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga tercinta kita. Karena saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Kita taat kepada firman Tuhan dan kita taat kepada pemerintah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kitab Roma 1 ayat 1 dan 4, karena pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi kita taat akan firman dan kita taat kepada pemerintah, sehingga kita tinggal di kota ini, tinggal di kota masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, untuk diperlengkapi dengan perlengkapan dari kuasa yang dari tempat tinggi, yaitu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika nanti pada waktunya Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita ini sudah sungguh-sungguh diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan membawa kabar baik dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana diperlengkapi Roh Kudus? Yang kedua, berakar lebih kuat lagi dalam firman Tuhan. Ketika kita setia beribadah, ketika kita setia dalam mezbah keluarga kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita mendalami bersama-sama firman Tuhan, di sanalah kita akan berakar lebih kuat lagi di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana diperlengkapi Roh Kudus? Yang ketiga adalah berdoa. Ketika kita beribadah dan kita mengadakan mezbah dalam keluarga kita, tentunya kita berdoa. Berdoa lebih lagi kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Yang keempat, bagaimana diperlengkapi Roh Kudus? Yang keempat, memuji dan menyembah Tuhan.
ketika kita beribadah bersama keluarga kita, ketika kita ada dalam mezbah dalam keluarga kita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, di sanalah Tuhan turun tangan atas kita. Yakin dan percaya akan banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ketika kita mengangkat tangan kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan turun tangan atas kita. Dan disitulah saatnya kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Sekarang, apa yang terjadi ketika kita diperlengkapi oleh Roh Kudus? Yang pertama, ada buah roh akan menyertai dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah ketika kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan menghasilkan buah roh. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita diperlengkapi Roh Kudus? Yang kedua, semakin percaya dan yakin, berpengharapan dalam Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran diganti dengan damai sejahtera dari Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita berdoa pada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika timbul ketakutan atau kekhawatiran dalam hati kita, ada jalan keluarnya, yaitu kita berdoa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah jalan keluarnya, dan itulah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memperlengkapi hidup kita. Dan yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita diperlengkapi Roh Kudus? Kita dikuatkan dan diteguhkan hati kita dalam berpengharapan dalam Tuhan. Ketika kita tadi takut atau khawatir, firman Tuhan menyampaikan pada kita supaya kita berdoa dan menaikkan permohonan kita kepada Allah dengan segala ucapan syukur. Disitulah iman kita diteguhkan dan dikuatkan, dan yakin percaya mujizat itu masih ada bagi kita sampai saat ini. Mujizat itu akan terus terjadi kepada kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizat, baik dalam keluarga kita, dalam pergumulan kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan kita yang saat ini kita sedang mengalami wabah COVID-19. Yakin dan percaya, berpengharapan di dalam Tuhan, dan kita naikkan doa permohonan kita kepada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menguatkan dan meneguhkan kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena firman Tuhan jelas mengatakan pada kita di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan
kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus memberi pengharapan pada kita, karena janji Allah itu iya dan amin. Janji Allah pasti digenapi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Tuhan, saat ini saya akan mengajak kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus saat ini hadir dalam keluarga kita masing-masing. Roh Kudus mengalir dalam keluarga kita. Kita naikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kita angkat tangan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Amin. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Roh Allah turut bekerja, Roh Allah turut berkarya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Mari Engkau bekerja berkarya. Jama-jama kami. Kami rindu lawatan Roh Kudus. Kami rindu lawatan Roh Kudus. Haleluya. Jama-jama kami, penuhi kami, lawat kami, lawat kami. Haleluya. Sikirala ya lala papa parana kaya rasi. Sikirala ya lala papa parana kaya rasi.
Haleluya, haleluya. Engkau jamah, Engkau lawat umat-Mu saat ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bekerja berkarya atas kami. Saat ini kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami saat ini yang takut, yang khawatir, Engkau kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kami di dalam Engkau. Karena karya Roh Kudus memberikan pengharapan pada kami. Haleluya. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mau lari dari Engkau, Engkau tangkap kembali. Kuatkan dan teguhkan iman kami dalam Engkau, pengharapan kami di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Sikirala ya lala Bapa parana kaya rasi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya, kami yakin lawatan Roh Kudus terjadi atas keluarga kami saat ini. Lawatan Roh Kudus terjadi atas umat-Mu saat ini. Kami yang mengangkat tangan kami kepada Engkau. Kami percaya, kami yakin Engkau turun tangan atas kami, menjamah kami, mengurapi kami, beri mukjizat kepada kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk lawatan. Dan kami yakin percaya lawatan-Mu akan terus terjadi atas keluarga kami masing-masing. Kami tinggal di kota kami bersama dengan keluarga kami, karena Engkau sedang memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita. Kita semua yang diberkati bersama-sama mengatakan amin.